Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Allah, kita akan teruskan kajian kita pada kita ayat terakhir surah Al-Baqarah. Melepas kita telah pelajari firman Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kumpulan kajian kita melepas yakni pada makna huruf lam dan huruf ala apabila berkumpul dalam satu ayat. Jadi terjemahannya bukan sekadar lam bermakna bagi, ala bermakna atas. Ya, bila lam dan ala berada dalam satu ayat, contohnya sahabat, lam memberi maksud kebaikan atau mungkin pahala, sementara ala bermakna keburukan atau dosa. Di terjemahannya laha maka sabat, baginya satu diri pahala atau kebaikan apa yang dia usahakan, wa alaiha maktasabat, dan atasnya keburukan ataupun dosa apa yang dia usahakan. Makna yang kedua, bila lam dan ala berkumpul dalam satu jumlah, lam bermakna hak, sementara ala bermakna kewajiban atau tanggung jawab. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam Al-Baqarah 228, walil rijali alaihinna apa walahunna mithlu ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dalam Al-Baqarah 228 itu ada dalam nota ada walahunna mithlu ladzi alaihinna bil ma'ruf. Itu terjemahan maksudnya walahunna dan hak, sebab lam membawa makna hak. Walahunna dan hak bagi mereka istri seperti atau seumpama yang alaihinna kewajiban atau tanggung jawab atas mereka dengan yang ma'ruf. Istri punya hak, istri juga punya tanggung jawab. Hak istri sama dengan kewajibannya, bukan sama dari segi bentuknya ya, tapi dari segi kadarnya. Sebab kewajiban istri dan haknya mesti berbeza bentuknya, tapi kadarnya sama. Kadar maksud saya jika istri katalah punya hak 10 terhadap suaminya, maka kewajiban istri terhadap suaminya pun 10. Itu maksudnya. Bila istri punya kewajiban 20 yang mesti dilakukan terhadap suaminya, maka istri ada hak 22 yang mesti ia terima dari suaminya. Itu maksudnya. Tuh, jadi dua itu makna lam dan ala berkumpul dalam
satu jumlah. Sehingga pernah saya berikan contoh dengan menggunakan istilah apa namanya ini, Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ya Allah kun lana. Terjemahnya bukan jadilah engkau bagi kami, wa la takun alaina, dan janganlah engkau menjadi atas kami. Lam itu membawa kebaikan dan ala keburukan. Saya maksud, ya Allah, jadilah engkau lana, maknanya mungkin penolong ke, pembela ke bagi kami, dan janganlah engkau menjadi penghukum atas kami. Dan yang kedua yang telah kita belajar juga sebagai ingatan, yakni kalimat kasabah dan iktasabah. Kasabah dan iktasabah. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul harfi ziyadatun fil makna. Itu kaidah bahasa Arab. Ziyadatul harfi ziyadatun fil makna. Tambahan huruf dalam satu kalimat itu bermakna ada tambahan makna dalam kalimat tersebut. Itu kaidahnya. Jadi bila kasaba hurufnya ada 3 menjadi iktasaba menjadi 5 karena ada tambahan, maka maknanya pun bertambah. Tidak boleh sama. Jadi kalau kasaba katalah bermakna berusaha, iktasaba berusaha dengan bersungguh-sungguh, memerlukan masa yang lama, yang panjang. Al-juhdu, kesungguhan, masyaqqah, kesusahan. Seperti sobaro, sabar, istobaro, bersabar dengan bersungguh-sungguh, makan masa yang lama, dan banyak cabaran. Itu maksudnya. Kenapa untuk depan kasabah dan belakang iktasabah? Memberikan maksud bahwa untuk melakukan perkara yang baik, sebab laha itu kan tadi makna kebaikan. Untuk melakukan perkara yang baik atau melakukan perbuatan yang memberikan pahala ini relatif lebih mudah. Kasabah pendek. Tapi untuk melakukan kejahatan susah. Susah, kena usaha lebih. Kena usaha lebih, perlu energi tambahan. Energi tambahan. Karena terpaksa melawan fitrahnya. Fitrahnya. Itu apa namanya? Lama ini. Jadi secara umum berusaha yang halal, kasbul halal itu jauh lebih mudah daripada iktisabul haram. Usaha yang haram. Kalau yang haram gunakan iktasabah, yang halal kasabah. Lebih jauh lagi bermakna kalau kasabah digunakan untuk benda yang baik dan mudah, iktasabah digunakan untuk buat yang jahat dan susah, mana jalan ke surga jauh lebih mudah daripada jalan ke neraka hakikatnya. Allah lebih melorongkan, meluaskan jalan ke surga daripada jalan ke neraka. Itu dari segi ilmu badi, ya, itu fahaman itu ya ini boleh kita dapat dan kita fahami kalau kita sedikit sebanyaklah ada pengetahuan walaupun basic tentang ilmu balaghah. Dengan nahwu tak jadi, dengan soroh belum menjadi, itu ilmu bahasa namanya balaghah. Sama berkaitan dengan ma'ani, badi atau bayannya. Baik, sekarang ayat sambungan ayat berikutnya berupa doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Sambung ayatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami jika sekiranya kami terlupa atau kami tersilap. Rabbana wala tahmil alaina isran dan seterusnya. Ya mas sekalian, sebagaimana yang saya beritahukan sebelumnya, ayat yang terakhir surah Al-Baqarah ini mengandungi sejumlah doa. Sejumlah doa. Kalau kita kiralah di situ ada berapa doa itu? Ada berapa permintaan maksud saya dalam doa. Satu, Rabbana la tu'akhidna. Satu. Kedua, Rabbana wala tahmil alaina. Ketiga, Rabbana wala tuhamilna. Tiga. Keempat, wa'fu anna. Kelima, wa'fir lana. Keenam, warhamna. Dan ketujuh, fansurna. Ada 7 doa dalam ayat ini. Ada 7 jenis doa. Insyaallah kita akan beli satu persatu, tetapi juga tanpa mengabaikan ilmu balaghahnya. Seperti mana telah sebutkan, dari 7 doa ini, 7 doa dalam ayat ini, 3 yang pertama dimulakan dengan Rabbana. 3 doa yang pertama, yakni dimulakan dengan Rabbana. Rabbana la tu'akhidna, Rabbana wa la tahmil alaina, Rabbana wa la tuhamilna. Tetapi 4 doa berikutnya, yang baginya, tak ada Rabbana. Tidak ada Rabbana. Itu pun sebenarnya memberikan pengajaran yang tersendiri. Kenapa ada doa? Dan doa ini ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan karangan Nabi. Bukan karangan Nabi. Kenapa 3 doa pertama dimulakan dengan Rabbana, wahai Tuhan kami, sementara 4 doa yang berikutnya baginya tidak dimulakan dengan Rabbana. Itu ya, di situ nanti masalahnya. Walaupun sama-sama ya, Tuhan yang kita panggil, yang kita seru sama, yakni sama Allah. Allah juga yang kita seru, yang kita seru. Itu nanti ada penjelasannya. Mari kita lihat dan kita pilih satu persatu dari doa ini. Selepas 7 nanti selesai baru ada jawabannya nanti. Apa rahasia ada Rabbana tidak? So itu yang terakhir, tak boleh sebelumnya. Kena tahu dahulu isi doa itu. Sebagaimana yang kita telah pelajari sama dan kita tahu, doa di dalam agama kita ini ada 2 jenis, 2 macam. Ini saya ringkaskan seringkasnya. Doa ada 2 macam. Satu namanya doa cinta. Kedua doa masalah. Doa masalah itu 2 saja. Sama doa masalah yang namanya jalbul masoleh. Jalbul masoleh atau jalbul manfaat manfaat. Yang kedua daf'ul mafasid. Atau daf'ud darar. Doa dalam agama kita terbagi menjadi 2 secara umumnya. Satu namanya doa ibadah. Doa ibadah yakni doa yang isinya puji-pujian.
bukan permintaan. Yang kedua, doa masalah, doa yang isinya berupa permohonan. Jadi kalau kita umpamanya kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu doa ibadah. Itu doa ibadah, doa Nabi Yunus tuh. Atau kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya doa ibadah. Memuji. Baru bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, itu baru doa masalah. Sehingga dalam surah Al-Fatihah baru dua doa itu. Mulai pada bismillahirrahmanirrahim hingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa ibadah. Doa masalahnya satu aja, ihdinas siratal mustaqim. Itu saja. Sehingga etikanya, dari segi etika atau adab dalam berdoa, panjangkan dan perbanyakkan doa ibadah daripada doa masalah. Itu maksudnya. Tapi kadang-kadang dari segi amalan orang lebih mengutamakan doa masalah. Disenaraikan 50 permintaan. Doa ibadahnya hanya alhamdulillah alamin terus disenaraikan. Ya Allah, aku mohon 1, 2, 3, 4. Itu pun dia ada di kategori, ada macam kategori dia. Ya Allah 1 hingga 10 urgent. Jangan sampai lambat. 11 hingga 20 lambat sedikit pun tak apa. 10 yang terakhir ini ya Allah ada pun alhamdulillah, tidak pun tak apa. Ini doa atau menyuruh Tuhan. Dan itu salah sebenarnya. Doa itu salah. Walaupun doa itu ibadah, tapi cara doa itu sudah salah. Dalam bahasa agama sebenarnya bukan salah istilahnya. Tidak beradab. Kalau dalam bahasa agama sebenarnya doa yang tidak beradab. Saya tak kata kurang adab ya. Tidak beradab. Ibadah. Yang doa masalah ya doa yang isinya permohonan, permintaan. Terbagi menjadi dua. Sama ada doa masalah itu untuk jalabul masoleh atau jalabul manafi', memohon manfaat, meraih kemaslahatan, kebaikan. Contoh, ya Allah sihatkanlah kami, ya Allah berikan kami kesehatan dunia, ya Allah bukakanlah hati kami, ya Allah selesaikan masalah kami. Mohon manfaat agar Allah memberi kita kemaslahatan, manfaat, kebaikan. Yang kedua, yakni doa masalah daf'ul mafasid atau daf'ul darar, menolak kerusakan, menolak keburukan. Contoh, kalau kita katanya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu namanya doa masalah jalbul masalih. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Kan minta kebaikan di dunia itu maknanya minta kebaikan apa? Maslahat, manfaat. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan kami hasanah di akhirat. Itu doa masalah yang jalbul masalih. Tapi wakina adzabannar. Ya Allah peliharalah kami daripada neraka. Ini masalah yang kedua ini. Minta agar madarat. Madarat di sini yakni siksa neraka dijauhkan, tolak. So itulah hakikatnya doa ini, tak lebih daripada itu. Hanya ini sih. Hanya tadi saya katakan adabnya, yakni diperpanjang, diperbanyak doa ibadahnya. Doa ibadah itu yakni doa puji-pujian, puji Allah. Ya seperti mana dalam Sayyidul Istighfar. Dalam Sayyidul Istighfar yang Nabi ajarkan itu, permintaannya satu ya. Faghfirli, itu ya bilangnya. Faghfirli. Sebelum kita kata faghfirli,
Dan selepas kita fafili itu semuanya doa ibadah. Allahumma anta rabbi itu ibadah. Kan la ilaha illa anta khalaqtani ana apalah nanti wa abu'u bidzambi, aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Itu masih doa ibadah, memuji. Barulah faghfirli, itu doa mas Allah yang mana? Faghfirli. Faghfirli, doa masalah yang mana tuh? Hanya dua ya, pilih di antara satu. Jalbul masalih ataupun daf'ul mafasid, jalbul nafi' atau faghfirli, ampunilah aku ya Allah, ampunilah. Itu mohon kebaikan atau mohon supaya dijauhkan dari keburukan. Faghfirli, ya Allah ampunilah, berilah pengampunan bagiku atau ampunilah dosa-dosaku. Itu doa masalah minta kebaikan atau doa masalah mohon agar Allah jauhkan kita dari keburukan. Yang mana itu? Faghfirli, faghfirli. Ya. Dua-duanya. Itu hebatnya doa yang diajar oleh Nabi. Itu hebatnya itu. Sebab dengan faghfirli, mohon pengampunan, maknanya bila dosa itu diampun, dapat surga. Kan? Dan dapat surga itu maknanya jalbul masalih, kan? Dengan terampunnya dosa, orang itu merdeka daripada neraka. Tolak neraka. Itu hebatnya yang Nabi kata sehingga sayyidul istighfar. Lepas faghfirli, puji lagi Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tengok. Panjang, bukan main doa ibadah, doa masalah satu aja, faghfirli, lepas faghfirli doa lagi ibadah. Tapi walaupun hanya satu, jadi faghfirli, tapi sudah mencakupi kedua-duanya. Itu rahsia kenapa disebut sayyidul istighfar yang Nabi kata siapa yang baca petang hari yakin pagi hari mati ahli surga. Siapa yang baca pagi hari penuh dengan yakin petang hari mati ahli surga. Sehingga di gelas sayyidul istighfar itu ada rahsia dia. Bukan karena panjangnya. Disebut sayyidul istighfar, penghulu istighfar, bukan kerana ayatnya panjang, bukan. Tapi makna yang terkandung dalam istighfar tersebut, patah kata demi patah kata, luar biasa. Mulai pada Allahumma anta rabbi ada mana sendiri. La ilaha anta ada mana sendiri. Jadi kalau itu difahami memanglah. Sebab kadang-kadang apa ya? Saya sering ditanya, bukan nak kata selalu tidak, tapi sering. Pasal lebih daripada 3 kali itu mana sering lah. Dan yang bertanya ini saya pikir orang yang cerdas gitu. Orang yang cerdas. Sebab orang Arab kata kalau dimelayukan ya. Ini kata orang Arab jahiliyah dahulu sebetulnya. Kalau di dalam bahasa Melayunya, kalau kamu nak tahu orang itu cerdas atau tidak, jika kamu nak mengetahui seorang itu cerdas atau tidak, lihat ketika ia bertanya. Jangan lihat ketika ia menjawab. Tapi kalau kita biarkan melihat semasa ia menjawab. Oh, hebat dia jawabannya. Mana dia orang pandai. Kalau orang Arab tahu itu. Kecerdasan orang justru kelihatan ketika ia bertanya. Dan saya ingat orang Melayu pun setuju. Sebab ada dalam istilah Melayu apa itu? Kalau ada orang tanya dan bertanya yang tak gitu ini. Orang Melayu kata apa? Tanyaan bodoh katanya. Ada jam ini tanya saya macam ini. Saya minta maaf, bukan saya nak mertikaikan hadis itu. Dan bukan kerana saya ada keraguan walaupun sih terhadap hadis itu. Hadis itu sahih dan saya yakin hadis Sayyidul Istighfar. Nabi berjanji bahawa memberitahu siapa yang membaca petang hari mungkin bahwa mungkin yakin saking yakinnya
Kemudian pagi hari mati min ahli jannah. Yang baca pagi hari yakin petang hari mati ahli jannah. Lalu orang ini tanya, semudah itukah masuk surga? Rahasianya. Nak kata hadis itu tak betul, tak mungkin. Sebab itu hadis itu sahih. Tapi bukan mustahil ramai orang memahami. Yang penting aku baca petang, harap-harap kalau besok pagi mati, ahli surga. Wih, semudah itu surga ini. Sebab kalau memahaminya seperti itu, nanti bercanggah dengan ayat Quran. Dalam Al-Quran ada yang dengan tegas sekali, ahasibtum, amhasibtum antar hulu jannah. Adakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk? Berat sekali itu. Bahasa anak muda dahulu, amhasibtum antar hulu jannah. Lu fikir lu boleh masuk surga. Jadi bila ayat Quran kata begitu, so mana tidak boleh begitu mudah orang yakin hanya dengan begitu masuk surga. Quran tegur. Tapi Nabi kata, siapa yang baca petang hari yakin pagi mati ahli surga. Jadi ini sekarang pertanyaan yang hebat maksud. Orang sejauh itu berfikirnya. Ya akhirnya terpaksa saya buat kajian bersiri. Saya duduk ikhfar, kalau tidak salah 7 ke 8 siri untuk jelaskan apa maknanya. Barulah kita paham, kalaulah kita mengamalkan sebagaimana maksudnya sebenarnya, memang orang itu menjadi ahli surga. Jadi maksudnya bukan hanya dengan Allahumma apa namanya Allahumma anta rabbina dah mati. Wah, senang sungguh ya. Memang memahami begitu dan itu sebenarnya tak tepat. Karena pemahaman itu pas kalau kita memahami begitu lah, baca petang hari pagi mati masuk surga bercanggah dengan Al-Quran. Dan tidak mungkin kan Nabi bersabda bercanggah dengan Al-Quran. Sebab kalau ikut Al-Quran masuk surga berhasil. Ketika ayat turun, saya tunjukkan ayatnya, contoh ayat. Coba perhatikan ayat ini dan kita rasakan. Jadi kena guna rasa lah. Kalau tak rasa susah sikit. Lihat surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. Al-Baqarah 214 ada, Ali Imran 142 ada, At-Taubah 16 ada. Apalah pilih satu aja. Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini saya katakan, ini pertanyaan. Pertanyaan yang sebetulnya yakni mengingkari apa yang difikirkan oleh mukhatab. Bertanya bukan nak tahu sesuatu, ya. Bertanya bukan nak mengetahui apa yang tak tahu. Tapi yang bertanya mutakalim mengingkari apa yang difikirkan oleh mukhatab. Mukhatab itu lawan bicaranya lah. Jadi katalah mukhatabnya, jadi kita lah orang Muslim lah. Yang saat turunnya Al-Quran ini, ya, saat turunnya ayat ini, Islam masih punya pemeluk-pemeluknya. Abu Bakar masih ada, Umar masih ada, sahabat Abu Hurairah masih ada. Mana orang-orang hebat ada. Ya. Islam masih punya pemeluk-pemeluk utama yang hebat. Muslim yang hebat-hebat. Amalnya hebat banyak. Luar biasa lah sebab Nabi masih hidup, ada sahabat. Tiba-tiba ada ayat turun, am hasibtum an tadkhulul jannah. Yang bahasa mudahnya, lu ingat lu boleh masuk surga. Kalau ayat ini turun malam tadi di KLCC, kita fahamlah. Makna kita tengok orang pun tak ada tokoh masuk surga. Ini tidak. Kamu ingat boleh masuk surga dengan perang macam itu.
Kalau yang ditegur itu orang-orang orang Islam yang di situ masih ada Abu Bakar, kalau kita macam mana ya? Itu yang saya katakan. Ini pertanyaan yang sebenarnya menafikan apa yang mungkin difikirkan oleh Mukhatab. Mungkin Mukhatab berpikir dengan amalnya itu dia akan ada jaminan masuk. Ada pikiran itulah dalam kepala Mukhatab ini. Lalu Allah yang mutakalim kata, kamu fikir kamu boleh masuk surga. Walamaya dan seterusnya. Tiba-tiba Nabi kata, senang aja siapapun kamu, bacalah sebelum petang hari, nanti pagi hari mati, dari surga lah. Coba, takkan berlawanan kalau kita tidak memahaminya dengan cermat. Inilah yang saya katakan. Jadi, ya akhirnya saya ingat itu 8 kali kalau tidak salah ada CD. Tolong yang tak paham nanti tanyakan saya tulis. Karena maknanya rupanya tidak sesederhana sebenarnya kita pikirkan. Itulah. Ya contohlah. Karena hadis-hadis itu sangat banyak ya sekarang. Bukan satu, sangat banyak. Hadis yang populer umpamanya. Siapa yang baca tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Cukupkan 100 tahlil. Selepas solat fardu. Dosanya akan diampun walaupun sebanyak buih. Kan gitu kan. Hadis itu sahih. Tidak boleh kita meragui sedikit pun. Hanya mungkin yang perlu kita berhati-hati dalam memahami dan saya mengamalkannya. Bukan saya takut salah ini. Takut pemahaman kita terlalu sederhana sehingga kita mengamal hadis tadi. Tak apa, banyak mana pun dosa. Tunggulah nanti lepas. Tak payah takut. Lala, memanglah itu dosa yang diampunkan itu dosa kecil. Sebab itu nak buat dosa kecil jangan takut. Lepas sembahyang subuh nanti kan ada zuhur. Baca aja sembahyang mana licin. Akhirnya sholat. Alhamdulillah. Allah licin. Bayangkan tak? Saya dulu pernah terjebak. Ya karena kesilapan saya juga dulu. Masih menuntut, ada satu seminar mahasiswa pelajar di Universiti Udayana. Universiti Udayana di Bali. Kami belajar di Surabaya waktu itu. Dan maklumlah karena di Universiti Udayana dan itu di Bali, pelajarnya banyak juga yang Hindu, yang Kristen, apalagi bukan fakulti agama, macam-macam. Ya ada seminar kita mahasiswa, bla bla bla. Dalam pura-pura itu ada Kristen, ada Hindu, ada ya karena sudah kawan rapat jadi tak macam mana saya tanya. Wih senang ya jadi orang Kristen macam awak. Apa pasal cakap? Yalah orang Kristen banyak dosa pun tak takut. Hanya perlu hari Ahad pergi ke gereja buat convention depan padri, tepuk punya kepala, keluar gereja, habis, gugur kan? Dan mereka yakin. Kawan tu yakin, memang macam itulah cara confession ni. Itu keyakinan mereka, pelebur dosa. Mengaku aja lah, dosa 1 minggu licin. Kalau rasa-rasa 1 minggu belum banyak dosa, tunggu minggu depan pergi gerejanya. Mana cukupkan 1 bulan lah kan, daripada tiap minggu. Jadi saya kata senang ya jadi orang Kristen. Hanya begitu dosa. Saya tak di luar jangan saya dia tembak saya. Lah, orang Kristen lagi susah, orang Islam agama lagi senang. Kasih kenapa? Kamu lagi tak perlu ini satu minggu. Saya perlu pergi gereja. Awak duduk di rumah. Dalam agama awak katanya lepas solat baca ini licin dosa. Licin dosa.
dalam hati saya, saya kena. Kan kalau difahami secara zahir kan saya lebih senang menghapuskan dosa. Kan hanya baca tasbih 3 kali lepas subuh licin, dan terus licin. Kami terpaksa pergi gereja. Pasal cuti. Awak 1 hari terlebih licin. Jadi kalau tadi awak kata patut kamu, sebab saya kata, jadi maknanya nanti orang-orang Kristen tak takut dosa lah sebab dia tahu cara menghapusnya sangat mudah. Kebalikan balik. Ini bermakna orang-orang Islam lagi lebih tak takut dosa. Karena dia tahu cara menghapuskan dosanya lebih. Waktu saya terkejut, tak terfikir kawan saya Kristen boleh jawab. Karena dia tahu rupanya agama Islam macam itu. Akhirnya saya, iya ya. Kenapa saya kata orang Kristen lebih mudah menghapuskan dosa hanya pergi ke gereja buat konfirmasi itu, dan tapi dalam agama kami nampaknya lebih mudah kan? Masa itu saya mula berfikir. Terus itu saya ingin tahu, betulkah yang dimaksudkan hadis tadi sebagaimana kefahaman kita? Sebab jangan-jangan pahaman kita terhadap hadis itu tidak sebenarnya hadis maksudkan. Yang sering berlaku begitu. Sebab makna hadis yang sebenar boleh jadi tidak sebagaimana yang difahami oleh orang Islam. Kan orang Islam sudah terlanjur mengamalkan, memahaminya begitu. Asal you baca ini sekian kali, lepas solat, gugur. Akhirnya ya masih belajar, menuntut lagi. Oh tidak rupanya. Tidak sebagaimana pahaman masyarakat awam. Itu perlu kajian yang mendalam. Macam mana subhanallah tasbih ya. Tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil kan. Boleh menghapuskan dosa itu. Betul, kalau kita faham mana tafsir, alhamdulillah kita sudah pelajari sedikit banyak rahasia tasbih, tahmid. Yang Quran kata, ada Quran menyatakan, yakni idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila sebut nama Allah, artinya itulah fahaman yang macam itulah sebenarnya perlu dikoreksi itu. Kalau sebut nama Allah yang gemetar itu maknanya kena cepat-cepat pergi IJN. Itu pasti problem. Di pahaman situ memang sudah terlalu budaya sehingga sulit untuk diajak yang lebih. Sebab sudah terlanjur difahami sebut nama Allah artinya gemetar. Masalahnya ada ke orang dengan nama Allah gemetar? Kalau ada itu orang sakit jantung. Bukan orang mukmin. Wajilat itu sebenarnya bukan gemetar. Tidak ada makna yang satu patah kata yang paling tepat, tapi yang relatif yang paling dekat kepada yang benar lah. Wajilat qulubum itu maknanya hati yang responsif. Responsif. Kita baca ayat katalah fi qulubihim maradun. Artinya di dalam hati mereka ada penyakit. Faham maknanya? Ayat itu tidak juga pada orang lain. Ini saya ini. Ini saya ini. Bukan apa ya? Bukan orang lain. Kalau Allah tegur tuh walaupun cerita orang munafik, ini saya. Sangat-sangat responsif. Itu namanya wajilat qulubuhum. Dan ayat yang lain pula, hati yang seperti itu nanti bila ingat Allah, tatmainul qulub kan? Hati jadi tenang. Hati tenang. Macam mana dikeruloh hati jadi tenang? Tadi responsif, kemudian jadi tenang. Betul. Bila orang baca subhanallah, betul dalam ayat lain ada lagi. Taksyairu. Meremang. Bahasa itu bahasanya berdiri bulu rumah. Keduk. Meremang lah. Kalau kita baca subhanallah atau baca apa aja lah ayat Quran atau nama Allah. Meremang. Terasa seram sejuk. Hati bukan bergoncang bergerak berkata IJN lah itu. Tadilah responsif. Kalau dalam bahasa kajian ilmiah, yakni ada proses resonansi namanya. Resonan. Bahasa Melayunya resonansi kan. Resonan. Jadi ada apa ya? Resonan apa?
resonansi. Katalah ada kapal terbang rendah, kan? Exhaust bukan main kuat, katalah Concorde dahulu. Exhaust udara yang keluar dari exhaust itu sangat kuat sehingga udara yang di belakang kapal terbang bergetar. Getaran udara terus menimpa cermin dinding dan pecah. Itu namanya proses resonansi itu. Wah, sumber suara di sana menyebabkan udara bergetar-getar, getaran menimpa dinding pun itu getar pecah. Itu resonansi. So bila apa yang kita ucapkan subhanallah itu di sini menimbulkan getaran, ada resonan dalam hati kita, hati jadi ibarat macam itulah, tapi bukanlah berdebar-debar. Debarnya hati, ini bahasa mudahnya ya, atau responsifnya hati. Ya. Dia menyebut nama Allah. Hati sehingga memerlukan satu getaran yang sangat halus, yang dipanggil nur. Yang dipanggil nur. Cahaya. Itu biasanya kalau keluar daripada hati berwarna lebih cerah. Kalau badan kita keluar panas, keluarkan habukan heat, warnanya merah. Warnanya merah. Tapi kalau hati maknawi ada resonansi, mengeluarkan cahaya yang terang, yang putih. Nah, hati yang wajar macam itu menyebut nama Allah, bergetar, ini bahasa mudahnya resonansi tadi, getaran tadi, menyebabkan dosa ini apa ya kata Nabi? Bila orang buat dosa, apa yang berlaku dalam hatinya? Ada titik hitam kan Nabi kata. Nuktah sauda, bintik satu. Bila bertaubat, bintik satu. Jadi melekatnya bintik hitam tuh, bila hati sudah terkesan resonansi, gugur tuh. Gugurnya titik sauda, itulah terampunnya dosa tadi. Pertanyaannya, adakah subhanallah yang diucapkan di mulut? Allahu Akbar, alhamdulillah itu membuat titik hitam itu jatuh, atau jangan-jangan subhanallah, apa nih subhanallah. Ya mana ada resonansi? Macam itu pastilah dosa tidak terampun. Jadi pengamalannya terlalu sederhana untuk masalahnya. Yang boleh menggugurkan ucapan gugur dosa itu bila ia memberikan resonansi. Jadi bintik-bintik hitam yang sifatnya maknawi tak boleh diteropong, tak boleh tak nampak ya. Akhirnya jatuh. Satu persatu. Bila dikait dengan banyak hadis. Nah, Quran demikian juga. Bila makin banyak bintik hitam yang tergugur, terlepas, tertanggal, maka hati jadi bersih. Bersihnya hati itulah jadi mutmainnah. Jadi mutmainnah sehingga Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Demikian juga tentang istighfar istighfar itu apa sajalah. Bukan hadisnya yang salah. Tapi mungkin pemahaman kita belum sebagaimana yang sepatutnya. Dan itu perlu kajian. Jangan tahu tak, kalau hadis-hadis seperti itu, kalau dalam masa saya belajar dulu di kuliah hadis, itu pendalamnya sangat bersiri. Pensarah itu menjelaskan. Ya, saya masih ingat termasuk yang saya silakan tadi lah, tasbih tadi lah. Itu pun sebenarnya saya tak faham kan. Ya bagus juga berkawan dengan Kristen. Akhirnya saya disediakan oleh Kristen tadi. Sana smash dia, smash balik. Orang Islam maknanya lagi senang di orang Islam. Buat dosa sebanyak manapun satu hari, hilang. Yang penting baca subhanallah. Dan realiti dia macam itu pengamalan. Macam mana coba? Apalagi baca tasbih pun macam iya tak iya. Subhanallah. Itu yang pertama tuh jelas tuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Macam itu. Tapi terus terang memang susah untuk diubah, apalagi bila orang itu memang tidak ada minat untuk mendalami agama. Yang karena dia pikir apa yang diamalkan itu sudah betul. Oh, itu susah, sangat susah. Tidak mudah. Kecuali yang ada betul-betul ingin tafakuh fiddin. Siap biasanya benda-benda itu orang take for granted. Ya. Jadi kurang merisaukan lah biasanya benda macam ini.
Yang lebih meriskan apabila mungkin harga bawang naik, itu lebih risau. Tapi inilah masalah agama. Bila demo harga bawang naik, ya jangan makan bawang lah. Itu lebih merisaukan daripada ini. Walhal harga bawang baik berapa? Malah. Ya paling-paling kalau tak boleh makan, ya sakit itu ya. Sakit kalau tak ada obat paling tinggi mati. Tapi bila bintik hitam tak tetangga karena tasbih, ruginya bukan sekadar tak makan. Baik ya, jadi nih doa ada dua ini secara umum ibadah perbanyakkan, masalah ada dua, dan Sayyidul Istighfar. Kenapa dikatakan Sayyidul Istighfar? Karena Masya Allah mengandungi ini doa ini. Ibadah pun ada, masalah pun ada, dan masalah itu dua sekali ada. Walaupun hanya satu patah kata, faghfirli. Satu patah kata ya, faghfirli. Tapi ya Allah isinya. Itu pahami word by word daripada Allahumma. Daripada Allahumma. Allahumma itu maknanya dalam jemaah sekalian. Walaupun dalam bahasa Melayu artinya ya Allah kan. Wahai Allah, Allahumma. Tapi kenapa tidak ya Allah? Satu-satunya kalimat Arab yang kalimah ya boleh diganti dengan mim bertasdid campur di belakang, hanya kalimat Allah. Yang lain tak boleh. Ya Muhammad, ya Adam, ya Musa. Tak boleh ya itu dibuang, tukar mim bertasdid di belakang. Kata ya Adam jadi Adamumma, tak boleh. Ya Muhammad, Muhammadumma, tak boleh. Yang boleh hanya satu saja, kalimat Allah. Asalnya ya Allah, ya-nya dibuang, tukar jadi mim. Terjemahnya sama, itu huruf nidah juga. Dan kenapa hanya kalimat Allah saja yang boleh ditambahkan mim sebagai pengganti ya? Itu maknanya sangat dalam sekali. Makna dalam, bahkan maknanya berbeza jauh daripada antara ya Allah dengan Allahumma. Walaupun mungkin terjemahan Melayu sama. Dari situ pun kita sudah patutlah Sayyidul Istighfar. Betul-betul bila itu sabda Nabi, apa Al-Quran, maknanya sangat dalam ya sekalian ya. Urainya sangat dalam. Bukan terjemahannya, terjemahannya biasa-biasa saja. Terjemahan dalam bahasa pun sama aja. Baik, ini doa. Doa apa nih agaknya yang 6 tadi semuanya. Doa ibadah atau doa masalah? 6 doa, 7. Ada 7 kan semuanya. Ada 7 doa ini, doa ibadah atau doa masalah. Mulai pada Rabbana la tu'akhidna hingga fansurna 'alal qaumil kafirin. Masalah atau ibadah? Daripada 7 jenis doa. 3 pertama dengan Rabbana, 4 berikutnya tak ada. Ibadah atau masalah? Ini masalah. Ini ajaran Allah. Baik, yang pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami. Rabbana. Kalau Allahumma, ya Allah. Apa bisanya? Rabbana dengan ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Allahumma, ya Allah. Apa bisanya? Ya mas kalian, Allah ini kan punya apa ya, sifat dan hak. Allah ini punya sifat dan hak. Secara umum, Allah ini punya sifat dan hak. Oke lah. Pertama sebenarnya Allah ada hak.
Hak mana bukan hak lawannya batil ya. Hak maksudnya hak milik, hak saya, hak kamu, hak. Bukan hak lawannya batil. Hak lah. Hak. Ini hak saya, bukan hak Allah. Yang kedua, Allah ini yang ada sifat. Hak Allah yang paling besar sekali namanya hak uluhiyah. Ini paling besar sekali. Dan sifat Allah secara umumnya yang jumlahnya ada 99 lebih campur yang lain, yang 99 ya. Yang disimpulkan semuanya sifat Allah tenaga sifat rububiyah. Allah ada hak uluhiyah dan Allah ada sifat rububiyah. Hak uluhiyah itu mana hak untuk disembah. Disembah. Kita wajib mengabdikan diri hanya kepada Dia karena Dia saja zat satu saja ada hak untuk disembah. Sebab itu kita kata la ilaha illallah. Ilah. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Hak untuk mengabulkan doa, hak untuk sejarah tauhid katanya. Itu paling besar sekali dan itu misi semua nabi. Misi semua nabi. Dan Allah juga punya sifat nama sifat rububiyah. Rububiyah daripada perkataan Rabb. Rabba yurab itu mana yang mendidik, mengatur, mengurus, memelihara, menjaga, memalah semuanya lah. Ibarat kita murabbi itu kan pendidik, tarbiyah. Rutbahnya sama dulu. Tarbiyah dengan Rabb itu rutbahnya sama. Jadi kalau kita sebagai murabbi, sebagai orang tua, sebagai murabbi kepada anak adalah mana kita berkewajiban mendidik. Bila bodoh kita ajar, bila sakit kita rawat, bila lapar kita bagi makan, kan? Bila dia ada masalah kita selesaikan. Mana kita punya kewajiban untuk Rabb dia. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah kan Rabbul Alamin. Maknanya Allah lah pertama yang rububiyahnya. Bila Allah kata Allah itu Rabbul Alamin, Allah lah pertama sekali rububiyah. Allah lah yang khaliknya, penciptanya, yang mencipta, yang mengadakan dari tiada, yang membentuknya, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada hayawan, ada itu khalik. Karena dia pencipta satu-satunya, maka dia pemilik satu-satunya. Saya ulangi. Karena Allah ini pencipta alam semesta satu-satunya, tak ada duanya, maka dialah pemilik satu-satunya. Dan Allah tidak berkongsi kepemilikan. Setelah Allah mencipta, Allah bukan biarkan ciptaannya terkatung-katung, terbiar, terlantar. Allah yang memeliharanya, yang menjaganya, yang mentadbirnya, yang mengurusnya, mudabbir. Allah mudabbir. Yang saya kata tadi bumi dipusingkannya, dijaganya airnya, hujannya, cuacanya, iklimnya, jarak bumi yang patah dijaganya, belum lagi tumbuh-tumbuhan dijaganya, tak boleh silap, silap pula. Juga tebu pula berbuah rambutan, kan hara jadi. Tersilap pula, tiba tebu pula jadi pedas, sementara cili sebelah jadi coba. Ini Allah, ini namanya ini di situ nampak rububiyah Allah. Karena Allah yang mentadbirnya. Dijadikan ini, jadikan ini. Saya kata bila sakit dia yang menyembuhkan, bila sesat dia juga jalan. Tetapi ini tidak berkekalan. Pentadbiran Allah ini tidak berkekalan. Ada jangka hayatnya. Ada
apa ya? Ada ajalnya, ada expiry date-nya. Nanti Allah lah yang membinasakannya bila sudah tiba masanya. Kan alam semesta ini ciptaan Allah. Sekarang sedang dijaga. Suatu hari bila tiba masanya akan dihancurkannya. Alam dia dah tak ada lagi. Dan Allah lah yang ada kuasa menghancurkannya. Sini, muhlik. Allah yang muhlik. Ketiga-tiga ini sifat rububiyah Allah. Tidak dikongsi oleh sesiapa. Itu makna roh. Makna roh. Berbeza dengan fahaman orang Hindu. Orang Hindu berbeza. Yang melakukan tiga-tiga ini, tiga Tuhan. Bekerja sama, berkolaborasi. Ada Tuhan yang kerja mencipta saja, tapi tak arti nak jaga. Namanya Brahman. Dewa Brahman. Dia kerjanya mencipta saja. Tak arti nak jaga. Bila dah jadi ciptaan, diserahkan pada Tuhan yang kerja menjaga, ya tak arti nak buat. Namanya Vishnu. Dewa Vishnu. Ya, Vishnu. Vishnu ni tak arti buat, dia hanya jaga, pelihara. Jadi kalau orang Hindu katalah nak mohon sesuatu, yang menjaga kata sakit ingin sehat, susah ingin senang, rugi ingin untung, ya kena merayulah kepada Vishnu karena dia yang jaga kepentingan. Ingin dapat manfaat ke, tapi namanya ciptaan ada ajalnya. Kan? Pokok suatu hari akan mati. Gunung suatu hari akan meletus dan hancur jadi danau umpamanya. Bila tiba masa untuk dihancurkan, si Brahman tak arti. Dia ngertinya, dia hanya tahu buat. Vishnu tak arti karena tahu jaga. Bila tiba masa untuk menghancurkan, serahkan kepada Dewa Siwa namanya. Dewa Siwa. Sehingga ada istilah mereka Trimurti. Tri itu tiga, Murti itu penguasa. Saya tahu itu karena dulu saya belajar pembelajaran agama. Dan sangat menarik. Akhirnya kita semakin yakin bahwa Islamlah yang paling benar dalam bab ketuhanan. Mau berdebat dengan mana pun Islam ini pasti menang tentang masalah ketuhanan. Karena tahu Tuhan-Tuhan mereka ini sangat sulit, rumit, susah difahami. Islam sangat mudah. Konsep ketuhanan, Mas. Bayangkan, tiga-tiga ini kena berkolaborasi. Ya. Brahman, Tuhan Brahman, Tuhan Vishnu, Tuhan Siwa, jadi Trimurti. Trimurti. Sekarang apa kata kalau tiga ini gaduh, katalah sudah mulai dengki. Kendaraan resmi daripada dewa Tuhan Vishnu ini lembu. Kendaraan resmi dia. Sebab itu lembu dianggap suci. Wah, makhluk yang sebab ini kendaraan resmi Tuhan. Dan dari tiga Tuhan itu mereka percaya ada yang pernah menjelma menjadi manusia. Ya, turun ke bumi pernah menjelma menjadi manusia. Berupa manusia. Berubah bentuk, berubah wajah, boleh dilihat, nampak sebagai manusia, bernama Krishna. Sehingga orang Hindu sangat suka kalau nama Krishna Murti. Wah, itu Krishna. Krishna itu jelmaan Vishnu. Dari tiga ini yang dia Vishnu yang paling dipuji oleh mereka. Pelik, pening nak memahami ini. Katakanlah gaduh. Bingung dia. Tapi kalau mereka ditanya, semenjak bila Brahmin bila punya tugas mencipta, Brahman mencipta, bukan Brahman ya Brahman. Brahman itu nama lembu. Kalau Brahman itu jenis lembu.
lembu Brahman yang so itu. Ini namanya dewa Brahma. Kalau Brahmin, Paria. Apa nah Brahmin burung atas bukan Paria. Kan kasta Brahmin. Jadi semenjak bila ada tugas itu, kan tak tahu kan? Apa itu? Brahmin. Nah, jadi bingung nih. Jadi rupanya Nasrani pun tak mau kalah. Kalau Hindu ada Trimurti, Nasrani ada Trinity. Pening memahami. Tri, tiga, niti, unity, bersatu. Jadi tiga jadi satu, 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 tiga. 3 in 1. Macam cappuccino. Pening tuh. Lagi pening. Akhirnya mana yang berat disembah? Tiga lah, katanya. Karena ketiga berjasa. Walaupun dia siwa, merusak, berjasa. Karena kalau tak ada yang merusak, bumi penuh dengan manusia lah. Penuh dengan tumbuh-tumbuhan hidup, tak ada yang mati. Jadi dalam Islam tak satu aja, Allah saja yang punya hak untuk disembah. Dan yang mentadbir pun hanya satu aja. Sebab Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengurus ciptaannya dan memilikinya. Allah lah yang membesarkan, mengecilkan, memanaskan, menyejukkan, menghidupkan, mematikan. Itu rububiyah. Yaitu bila kita berdoa, kita kata Rabbana, maknanya kita sentuh sifat Allah rububiyah ini karena Dia menjaga kita kan. Kita ini nanti nak disiksa atau diampun, itu kan hak rububiyah kan. Kita ini jadi sakit ataupun sehat, kita minta pada siapa? Rabb kita kan. Gitulah. Kita rugi, ingin untung, kita gagal, ingin berjaya, panggil Rabbana. Bukan Allahumma. Rabbana, sehatkan kami, Rabbana. Jadi itu kena tepat pemilihan perkataan. Bila Allahumma, bila Rabbana. Itulah. Itu bila kita terpaksa menyebut Rabbana ya. Sebab kadang-kadang Rabbana itu tak disebut. Contohnya nanti 4 doa yang terakhir itu ada Rabbana. Walha itu kaitannya dengan sifat rububiyah juga, tapi Rabbana itu ada makna lain. Jadi saya ulangi, kalau kita inginlah penjagaan Allah, kita minta Allah pelihara kita, lindungi kita, selamatkan kita, sehatkan kita. Apa sajalah kejadian Rabbana. Ya Allah, berilah kami di dunia kebaikan. Maknanya kita mohon agar Allah jaga hidup kita ini sentiasa dalam kebaikan kan. Maka doanya kita mulakan dengan Rabbana atina. Pasti itu. Bukan Allahumma. Bukan Allahumma. Nanti apa namanya penggunanya berbeda. Itu secara kaidahnya. Karena ayat ini, karena doa ini isinya yakni mohon penjagaan Allah. Allah ada hak untuk menyiksa, Allah juga ada hak untuk mengampunkan, kan? Allah ada hak untuk memberi, Allah ada hak untuk itu namanya sifat apa tuh? Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah. Itu termasuk tarbiyah Allah, tadbir Allah pada alam semesta. Ya. Dan lain sebagainya. Allah ada hak untuk menghendaki berlaku kemarau panjang dan Allah juga ada hak untuk menghendaki hujan lebat hari-hari. Itu kalau kita katalah berlaku kemarau panjang, lalu kita mohon pada Allah agar Allah turunkan hujan, Allahumma atau Rabbana sepatutnya. Rabbana. Kan turun atau tidak hujan itu Rabbana. Paham juga ya? Pahami betul-betul sehingga tak boleh salah. Kan hanya dua kata, pilihan hanya 2. Walaupun kalau sekali salah, yang kedua pasti betul. Kan hanya perlu jawab 2 kali kan. Jadi kalau pertama salah, kedua pasti betul. Tapi sebenarnya tak boleh salah kalau 10 lain lah. Macam dokter sudah tahu, ditanya, anak saya laki perempuan, dok. Oh, perempuan. Banyak 2 aja kan.
Macam mana dokter boleh mengetahui bayi dalam kandungan jantan atau tina, tina atau jantan, atau jan atau tina? Ya mungkin pertama karena ya sudah umurnya sudah ketahui kan, sudah ada tanda-tanda kan, ada alat pula. Tapi yang pasti, yang mungkin orang lupa, dokter boleh tahu ini jan, ini tina, karena jenis manusia hanya 2. Katalah bagi jenis ada 1 juta. Berapa dong? Pening lah, tak tahu lah ada. Nah tunggu aja lebih lah. Iya. Sebab kalau tak jan pasti tina. Itu pun untuk mengetahui terpaksa menunggu peralatan yang canggih. Bayangkan. Jadi hakikatnya itu yang bila Allah kata wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu ini kata Allah, aku tak bagi ilmu kecuali sikit. Yang sikit itu kadang-kadang orang tak sedar diri hingga apa namanya? Lupa daratan. Nah, itu yang malangnya. Hakikatnya sikit. Hanya untuk memberitahu orang lain bahwa anaknya ini, bayinya ini laki atau jan atau tina, itu pun menunggu setelah sekian bulan dulu karena bantuan alat yang tidak mudah, tidak murah, kajian yang lama, dan yang tak kalah pentingnya karena Allah ciptakan manusia hanya 2 jenis jantina. Kalau jumlahnya 2 juta, pening dokter. Ini tak tahu lah kejapnya. Tak tahu apa. Tunggu aja lahir nanti kita tahu sendiri. Ya ibaratnya kalau tak siang malam coba. Nanti kalau hujan tuh nanti siang ke malam agaknya berlaku tanya para pakar cuaca tuh. Peramal cuaca tuh kan yang kerja di bagian badan apa tuh? Meteorologi, geofisik. Cek nanti hujan di sini malam. Ya siang, tapi kalau tak siang malam lah. Hanya 2 jam cuma. Saya kadang memikirkan macam mana ya. Buat macam itu pun ilmu belajar panjang lama, tapi belum tentu tempat. Itu digaji pula tuh. Bergaji tuh. Tuan-tuan apa? Keadaan cuaca akan makan. Nah, di sebelah Malaysia hari kan berlaku hujan di 1-2 tempat, tempat lain terang, cerah. Sabah dan Sarawak 1-2 tempat mendung, tempat lain hujan. Ini ramalan apa? 1-2 tempat tuh mana? Kadang-kadang saya turun. Oh itu bergaji itu. Bahkan ada kawan menyindir. Saya setuju. Ya walaupun agak melawat di sini. Di Malaysia ini pada rezeki paling senang dicari. Mencari rezeki di Malaysia paling senang. Mencari duit di Malaysia paling mudah. Paling mudah. Kerjanya memaki-maki orang tuh gajinya 1 bulan beribu-ribu. Kerjanya maki-maki orang. Ya tengok sekarang tentang campaign. Kerjanya kan yang maki-maki. Itu bergaji beribu tuh. Iya. Kerja memaki-maki orang bergaji beribu-ribu di Malaysia. Di Parlimen tengok, waduh macam bergaji itu. Jadi senang rupanya cari duit di Malaysia. Kena ada bakat. Itu bagi saya sangat sinikal lah, tapi betul. Dari ya Allah. Kalau belajar tafsir macam mana? Sebab dalam Quran kata, "Falyanduril insanu ila ta'ami." Hendaklah manusia itu hendaklah sentiasa memperhatikan kepada makanan yang dia nak makan. Setiap kali kita nak makan, Allah kata, coba kamu perhatikan betul-betul dahulu. Renung betul makanan yang kamu nak makan. Itu bukan sederhana tuh ya. Itu sangat serius, sangat serius. Kerja memaki pun gaji beribu-ribu. Takut. Macam tak berfaedah. Nah ya, jadi itu rahasia Rabbana. Rububiyah. Sentuh rububiyah. Kita ada masalah ingin diselesaikan, kita ada apa saja lah. Minta penjagaan, pemeliharaan, penjagaan. Ibarat anak lah.
tak ada duit, panggil ayah. So ayahnya yang tanggung, yang itu, yang ini. Rabbana. Itu rahasia dia. La tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya mas sekalian, seperti mana yang pertama yang saya sampaikan, bahwa dalam ayat ini doa pertama yakni mohon doa masalah, yakni la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mohon kepada Allah agar Allah Tuhan kita tidak menyiksa kita. Tidak menyiksa kita. Jika sekiranya kita lupa atau tersilap. Pertanyaannya, mungkin, pasti, atau mustahil kita sebagai manusia ini lupa atau tersilap? Mungkinkah kita sebagai manusia ini lupa, mungkin, pasti, atau mustahil lupa atau silap? Pilih satu di antara tiga. Mungkin, pasti, mustahil. Karena ada 3 pilihan, perlu jawab 3 kali. Atau perlu 3 orang. Pasti sudah dijawab, oke. Ada yang kedua? Mungkin. Ada yang ketiga? Mungkin dan pasti. Yang satu mustahil. Ada yang pilih? So ada 2. Mungkin dan atau pasti. Alasannya, kenapa pasti? Kenapa pasti? Mana? Kita belajar ayat, bukan belajar persepsi. Macam mana? Dan lupa dan silap. Tak berdasarkan ayat ini, saya tanyakan tadi, adakah manusia ini mungkin, mustahil, atau pasti lupa atau silap? Jawabannya pasti. Pertama tadi, apa alasannya? Ya? Alasannya lupa. Jadi manusia itu pasti lupa, alasannya lupa. Atau manusia mungkin lupa dalam ayat inilah, dan mungkin tersilap. Alasannya? Apa alasannya mungkin? Apa alasannya? Ini coba berpikir teratur, betul ya, teratur, bukan apa namanya tembak-tembak, dan bukan persepsi. Bedakan ayat. Maksud saya, karena kita mempunyai ayat ruang lingkup berpikir kita pada ayat tersebut, gitulah. Dipandu oleh ayat tersebut, jangan keluar. Itu cara belajar tafsir. Ya, kan kita belajar ayat. Ya. Tak ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Belum itu waqfu ana itu udah belakang sangat tuh, jauh. Ada ayat ada ayat ini. Ya. Nasina lupa. Pertanyaannya, adakah lupa itu mungkin? Jawabannya, ya katalah. Alasannya kenapa mungkin? Sebenarnya jawabannya sudah ketara begitu besar di situ. Karena Allah gunakan in, takkan lupa pelajaran. Kaidah tafsir kan. Bila Allah kata in, mana apa yang disebut selepasnya itu sesuatu yang mungkin berlaku, mungkin tidak, itu aja jawaban. Dan itu jawaban yang paling tepat ilmiah. Tapi jauh-jauh. Kan kita udah pelajari. Bila ayat dimulakan dengan in, ayat yang disebut selepasnya pasti merupakan benda yang mungkin. Iya, mungkin tidak.
Bila ayat mulai dengan idza, yang selepasnya pasti. Betul. Jika ayat mulai dengan lau, yang selepasnya sangat simpel kalau kita paham kaidah tafsir. Jadi kita tidak merayu-rayu sana sini. Akhirnya penat. Itu saya katakan, kalau kita punya kaidah, saya berikan yang paling mudah dengan kaidah itu supaya mudah diingat. Balik kita sudah ingat, sampai bila-bila baca sendiri nanti paham. Itulah. Itu saya itu kaidah. Ibaratnya kaidahnya, bila awak nak masak, pastikan letakkan kuali atas tunggu, nyalakan api dahulu. Itu kaidah tuh. Jangan lupa nak masak macam tiba-tiba hanya in, idza, dan lau, kan itu ya kaidahnya. Carilah dalam Al-Quran. Baca ayat itu pas, insya Allah apanya betul. Apa yang disebut lau, semuanya mustahil. Apa yang disebut ayat mulainya idza, kalimat disebut selepasnya benda yang pasti. Idza zulzilatil ardu. Apabila bumi telah diguncangkan. Pertanyaannya, mungkinkah atau mustahil bumi itu akan diguncangkan? Jawabannya pasti. Dari mana pasti? Idza. Itulah jawaban tafsir itu, begitulah. Jawaban ilmu itu begitu. Bukan dan dalam Quran banyak kan in kuntum shodiqin qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Jadi yang ingin saya sampaikan ya, tumpuan kaidah ini bukan pada terjemahan Melayunya. Tak tahu terjemahan pun tak apa. In jangan kemudian diartikan saya ingat jika, bukan itu. Itu pemahaman yang salah. Kalau kita belajar tafsir, yang difokuskan bila sebut in selepasnya itu benda yang mungkin iya, mungkin tidak. Bila idza yang dua selepasnya pasti, macam itulah. Jadi bila Allah berkatalah, kul hatu burhanakum, Muhammad beritahukan pada orang kafir, hatu burhanakum, tunjukkan pada kami, bukti kepada kamu. Kamu kata Tuhan itu ada banyak, bukan satu. Tuhan itu. Kalau betul lah Tuhan itu banyak, hatu, tunjukkan, datangkan. In kuntum shodiqin. Kan? Jadi Quran sebenarnya menggunakan bahasa yang sangat-sangat halus. Wah, Allah tahu bahwa orang kafir itu bohong kan? Orang kafir itu bohong ketika mereka berkeyakinan Tuhan ada banyak. Allah tahu itu. Tapi Quran, cara mengajak mereka berdebat dengan menggunakan bahasa yang sangat-sangat menghargai. In kuntum, maknanya boleh jadi kamu nih betul, boleh jadi kamu nih bohong, kan begitu kan? Tapi kalau kamu yakin kamu betul bahwa Tuhan itu banyak seperti kamu, tunjukkanlah. Cara Quran berdebat itu dengan bahasa yang sangat-sangat. Kalau bahasa kami dahulu ketika belajar tafsir tentang mujadalah, ayat mujadalah, Quran dalam dunia perdebatan sentiasa menggunakan uslub yang menghargai lawan debatnya. Kalimatnya itu, uslubnya itu, kata-kata yang menghargai lawan debat, walaupun lawan debatnya itu diyakini salah, tapi tetap sebab bila lawan debat, mujadalah itu mesti setara. Ditempatkan dalam yang setara. Kalau dalam bahasa yang lebih mudah diingat, dalam perdebatan sebetulnya seseorang mesti menggunakan bahasa yang mengorangkan lawan debatnya. Mengorangkan, memanusiakan. Tapi apakah yang berlaku seperti itu? Tidak, ada tinggal debat. Sebelum debat sudah. Jadi patutlah dalam Al-Quran, debat itu hukum asal harus, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Perdebatan dalam Al-Quran, hukumnya harus, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Artinya, jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, debatnya.
lebih banyak madarat. Boleh tapi dengan syarat yang ketat. Itu ada dalam Al-Quran. Surah Isra pun ada. Kalau tidak ada, karena biasanya itu tadi. Orang tidak mampu meletakkan lawan debatnya ini apa ya? Setara dengannya, dan tidak mampu orang berdebat ini memilih perkataan yang menghargai itulah. Sedangkan Allah orang kafir diajak debat masa ketuhanan pun Allah kata, hatu burhanukum, Tuhan aku. Orang kafir tunjukkan buktinya. Janganlah kamu hanya mendakwa Tuhan itu banyak. Kalau iya, tunjukkan. In kuntum shadiqin. In. Jadi seakan-akan Allah kata, sebab boleh jadi dakwaan kamu itu betul, boleh jadi bohong kan? Di pelabuhan situ, walaupun Allah tahu mereka bohong. Ini yang bagi saya sangat sopan. Islam ini sangat-sangat menghargai. Wah, kalau Allah kata pasti kamu bohong, itu mudah kita memahaminya ya. Jadi maknanya kemungkinan itu ada. Manusia itu mungkin lupa, mungkin ingat. Bukan pasti lupa. Kalau pasti lupa, bila ingatnya. Dan bila manusia ini pasti lupa, nama manusia, nama lain daripada manusia, yakni lupa. Perintah dan larangan tidak ada. Sebab itu mau lupa itu hanya mungkin berlaku, mungkin, dan bergantung pada orangnya tentang sering atau tidaknya. Bagi E mungkin lebih sering lupanya, bagi B mungkin lebih sering ingatnya, bergantung lah. Maknanya lupa itu walaupun mungkin, tapi kemungkinan itu boleh dikurangi, minimaliskan lah. Demikian juga akhtona. Akhtona itu apa namanya? Di situ. Baik. Jamaah sekalian, dalam fi'il madinya? Ada kalimat begini ya. Kalau sulasi fa'ala, kalau fa'ala itu khoti'a. Khoto'a atau khoti'a. Ini sulasi fa'ala. Kemudian menjadi akhto'a. Ini fa'ala. Ini af'ala. Macam ini katalah khoroja, akhroja, dakhola, adkhola. Tambahan zah. Di sini kan kita tahu ya, kalau tambahan hamzah di muta'adin dalam bahasa Arabnya, daripada lazim menjadi muta'addi. Katalah daripada khoroja keluar menjadi akhroja mengeluarkan. Itu yang biasa, tapi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Satu di antaranya hanya takdiyah. Ada yang lain lah untuk liwujudil aslil fi'li fil fa'il. Ada contohnya tamarok. Yang ini jangan sekalian, khoto'a itu ada unsur kesengajaan. Sementara akhto'a itu tidak ada unsur kesengajaan. Maknanya apa? Khoto'a sengaja buat salah, akhto'a tidak sengaja buat salah. Yaitu akhto'a maknanya tersalah, tersilap. Jadi yang Allah suruh kita berdoa agar Allah tak siksa kita itu jika kita bukan seng. Itu sudah akhto'a. Akhto'tum. Khoto'tum lain. Kalau khoto' itu maknanya anta khoto' itu salah dengan sengaja. Itu susah. Itu susah. Ini bukan seng. Itu mana akhto'a. Akhto'tum. Oh, mereka kata ana asif akhto'tu. Laqad akhto'tu fi hadzal masalah. Oh, saya tersilap. Boleh. Ana asif minta maaf. Tapi kalau ana asif, ana khoto'tu, nah, sengaja buat salah minta maaf.
Paham ya? Itu bezanya. Jadi itu akhta'a. Ini segi bahasa dahulu ya, dari bahasa. Kemudian yang seterusnya kalimat la tu'akhidna. Ini apa fi'il madinya? Tu'akhidna. Akhadha. Akhadha. Saudara yu'akhidu. Wajahnya fa'ala, yufa'il. Fa'ala yufa'il. Ada tambahan alif. Asalnya akhoda saya ditambah dengan alif selepas fa fi'il jadi akhoda. Kalau akhoda mudhari' ya'khudhu. Akhoda ya'khudhu. Kalau akhoda yu'akhidhu. Makna secara umum akhoda maknanya mengambil. Akhoda mengambil. Tapi kalau akhoda menyiksa. Menyiksa. Mengambil secara keras sebetulnya ya. Menyiksa. Akhoda menyiksa. Akhoda mengambil. Jadi di sini la tu'akhidna. Jangan engkau siksa kami. Jangan engkau siksa kami. Wazannya yakni musyarakah karena ada alif. Fa'alan yang musyarakah. Saling kan. Jadi kalau terjemahan asal akhoda saling mengambil. Oke, saling mengambil. Jadi kalau terjemahan secara harfiah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau saling mengambil dengan kami. Ya. Ya inilah yang kita sedang pelajari ini. Nah, sekurang-kurangnya saya beritahu dahulu masalahnya dahulu, jawabnya nanti. Sebab kalau bagi jawaban belum tahu masalahnya, tak ada mana. Ayat ini, wahai Tuhan kami, janganlah engkau saling mengambil dengan kami. Jangan berlaku. Maknanya kami mengambil daripada engkau, engkau pun. Kan begitu kan namanya musyarakah nih. Musyarakah begitu. Dan itu jangan berlaku. Jangan berlaku. Contoh, bila Allah bagi kita, bila Allah suruh bagi kita suruhan, apa yang patut kita respon kita? Bila Allah bagi kita suruhan, perintah, apa patut respon kita? Ambil kan? Apa buat kan? Itu buat. Bila Allah bagi kita larangan, respon patut bagi kita tinggalkan. Tinggal. Jadi bila kita membuat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah tegak, mana hubungan kita dengan Allah tak ada masalah kan? Sebab apa? Kita telah memberikan apa yang jadi hak Allah, betul? Hak Allah dalam hal ini apa? Hak Allah yakni kita taati kan? Allah suruh kita buat itu hak Allah. Tetapi jika Allah bagi kita suruhan, lalu kita tak buat, apa maksudnya? Allah suruh kita dan kita tak buat. Maksudnya apa? Yalah memang itu ingkar. Maknanya ingkar masa itu, bukan itu maksud saya. Nah, yang berkaitan dengan akhoda tadi. Tak, kalau Allah suruh kita buat, kalau faham betul ya, ikuti betul-betul. Sebab ini bahasa Arab, la tu'akhidna. Yang tadi dikatakan jangan antara kita saling mengambil ya Allah. Kan? Allah suruh kita buat. Maknanya Allah ada hak untuk dipatuhi. Kita ada kewajiban mematuhi. Bila kita mematuhi apa yang Allah suruh kita, ada tak sesuatu yang hak Allah yang kita ambil? Tak ada kan? Karena kita telah berikan kan. Sekarang kalau kita tak buat apa yang Allah suruh, ada hak Allah yang kita rampas. Apa dia? Taatnya kan. Ketaatan itu hak Allah, tapi kita tak berikan. Mana kita dah ambil. Betul. Bila kita dah ambil,
Allah pasti akan mengambil kita. Pasti Allah akan mengambil kita. Dan bila Allah mengambil kita itu, maknanya bukan mengambil, ya sekalian, kalau Allah baik istilah dalam bahasa agama, sesuatu yang bila Allah ambil daripada kita itu menunjukkan azabnya, kemurkaannya. Katalah Allah ambil kesehatan kita, Allah ambil kebahagiaan kita, Allah ambil ketentraman hidup kita, kan? Siksa, kan? Kenapa Allah ambil apa yang Allah berikan pada kita selama ini? Ya, karena kita mengambil apa yang jadi hak. Paham? Kalau kita mengambil apa yang jadi hak Allah, Allah akan ambil hak kita. Sebab itu kita berdoa, ya Allah, janganlah antara kita ini saling ambil-mengambil. Allah kata, ya aku terima, tapi aku tidak akan mengambil daripada kamu apa yang aku telah berikan. Syaratnya kamu tidak mengambil hak aku dengan sengaja. Kalau kamu mengambil apa jadi hakku dengan tidak sengaja, contohnya tersalah atau ya tak apalah, aku pun tak akan. Paham maksudnya? Paham betul belum? Kalau paham nanti bisa suruh jadi ustazah, suruh sampaikan. Jangan nanti tanya sudah lupa. Maksud saya jangan jadikan ayat ini untuk dalil bila lupa. Jadi itulah hubungan kita dengan Allah ini. Dan ayat ini sangat dalam untuk sekarang. Sebab itu Allah gunakan nasi. Dan Allah gunakan kalimat to'a, bukan foto'a. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba. Oke. Hubungan Allah kepada kita namanya taklif. Taklif. Bebanan lah, perintah, larangan, itu taklif lah. Ya. Sebab itu kita wajib kan, bukannya wajib kan, belakang ini kita wajib mematuhinya. Dan melaksanakan taklif itu kewajiban kita dan ia menjadi hak Allah. Allah ada hak untuk dipatuhi. Kan ini namanya jadi hak uluhiyah tadi. Allah suruh kita ada amanat. Lalu kita buat amar Allah, maknanya kita terimalah. Bila kita melaksanakan amar Allah, tinggal nahi Allah, mana tak ada hak Allah yang kita ambil. Kita tidak merampas Allah sedikit pun. Kita baru dianggap merampas hak Allah bila perintah Allah kita tak buat. Larangan kita tak tinggal. Makna kita dah merampas hak Allah. Kita mengambil. Nah, bila kita mengambil hak Allah, Allah pun nanti akan ambil. Ini kesehatan ini aku punya, aku tarik. Ini harta ini aku punya, aku tarik. Ini hak aku, Allah kata. Selama ini aku bagi kamu ya dengan ihsan. Tarik semuanya, susah orang ini. Bahkan mungkin ini keamanan keselamatan kamu di bumi ini aku yang bagi. Karena kamu tak memberikan apa yang jadi hak aku tarik lagi keamanan, diletupkan gunung berapi. Iya, itu Allah gunakan la tu akhirnya, jangan saling mengambil. Allah kata, boleh, aku tak akan ambil hak aku yang aku berikan kepada kamu, syaratnya kamu tidak mengambil merampas hak aku. Allah kata boleh, kecuali lah kalau kamu dengan sengaja merampas hak aku akan ambil balik lah. Kecuali dengan terlupa atau tidak ada paham. Dalam jauh semaknanya itu. Jadi ayat ini jangan, kalau kita pahami, kalau kita memahami berdasarkan artinya, mungkin hanya wahai Tuhan kami, jangan siksa kami jika kami lupa. Kan hanya begitu kan? Tidak itu dalam maknanya. Ya tak apalah. Sekurangnya sudah tahu begitu, ditingkatkan. Begitu. Sekurangnya sudah ada pengetahuan, tinggal ditingkatkan. Tidak salah, tapi hanya perlu ya.
Pasti. Begini ya, jemaah sekalian, dalam agama kita dah pelajari setiap hari, setiap azab daripada Allah itu pasti berpunca daripada dosa kita. Pasti. Walaupun tidak setiap dosa akan mengakibatkan azab. Karena ada dosa yang Allah ampunkan. Saya ulangi. Setiap azab yang Allah terima dari manusia, itu pasti berpunca pada dosa manusia. Pasti. Walaupun tidak semua dosa manusia itu mengakibatkan azab. Karena ada dosa yang Allah pahami betul-betul itu kaidah. Pasti itu. Kalau namanya azab ya, kalau saya kata azab tadi ya, bukan ujian ya, bukan bala. Kalau bala bukan azab. Bala itu bukan azab. Musibah bukan azab. Maknanya berbeza. Azab lah. Musibah ini apa yang menimpa kita? Sehat pun musibah, sakit pun musibah. Masalahnya orang Melayu sebut musibah itu hanya sakit. Bila sehat dikata bukan musibah. Itu salah kita memahami agama. Sebab itu para nabi orang yang paling sering, paling dahsyat balaknya, bukan azabnya. Walaupun mungkin dari segi mata kasar sama. Sakit, B sakit. Tapi belum tentu kedua-dua hamba yang sakit tadi sama-sama diazab oleh Allah. Boleh jadi yang satu dirahmati, satu disiksa. Gitulah maksudnya. Nah, di situ kena tahu beza antara bala, musibah, azab, kena beza. Tak tahu itu memang mesti bingung. Itu saya katakan perlu keseriusan mengkaji itu semua. Perlu keseriusan. Kalau guru saya dulu kata bukan keseriusan. Kamu kena membuka hati kamu. Wah, hati kena dibuka. Sehingga menerima. Kena buka. Tidak susah. So, paham ya? Jadi tafsir dari segi kalimat. Cukuplah tuh. Sudah lah. Ya? Bisa yang penuntut azab yang mana yang musibah. Nah, itu kan tadi sebut mana dari tajuk lain pula. Saya tajuk ini. Ya, maknanya sebenarnya pertanyaan lebih tepat, apa beza kan antara musibah dan azab macam itulah. Sebab ketiga-tiganya ada dalam Quran kan? Quran karena sebut musibah ada, bala pun ada, azab pun ada. Gitu kan? Atau bila musibah itu jadi azab, gitu kan? Dan bila musibah itu menjadi rahmat, itu lebih ekstrim pertanyaannya. Dan ada jawabannya. Tapi itulah bahasa Melayu yang diciduk 100% dari bahasa Arab. Musibah itu bahasa Arab. Musibah bahasa Arab. Dia punya spelling bahasa Arab. Dia punya pronunciation-nya bahasa Arab, tapi maknanya berubah, masalahnya. Musibah dalam pengertian Al-Quran, pengertiannya tidak sama dengan musibah dalam bahasa Melayu. Itu masalahnya. Kemudian bila kita memahami kalimat musibah dalam Al-Quran, kita gunakan musibah dalam bahasa Melayu. Memang lari jauh dah. Itu yang membuat saya tak paham. Ya, kita tidak sedang belajar Quran, kita sedang belajar bahasa Melayu. Itu masalahnya. Fitnah, bahasa Arab fitnah, bahasa Melayu fitnah. Fitnah bahasa Quran dengan fitnah Melayu lain. Lalu memahami fitnah dalam Al-Quran dengan berpandungan fitnah bahasa Melayu. Memang sesat lah. Memang nak karena daripada Kajang nak pergi Bangi sesat sampai Perlis. Susah. Tanpa kita menyadari ada banyak perkataan-perkataan Melayu yang diambil daripada bahasa Arab, apalagi Al-Quran menggunakannya. Itu hati-hati. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, tinggalkan untuk sementara kalimat Melayunya. Dengan segala kefahamannya, jika kefahamannya tidak sama. Lainlah kalau sama. Tuh. Akhirnya tengok, kita kekurangan bahasa. Insanun, manusia. Basyarun, manusia. Coba. Nasun, manusia. Waro, manusia. Jadi macam mana? Cuma manusia. Benar.
Coba terjemahnya semua sama, manusia. Jadi itu saya selalu ingatkan di saya sendiri, karena itu yang Intan persarah dahulu. Bila kamu nanti belajar tafsir, tolong untuk sementara di bilik kuliah, tinggalkan terjemahannya dulu. Letak di luar dulu. Mana jangan bawa terjemahan dengan bahasa apapun dalam kajian. Nanti kamu malah tidak paham. Sebab mau tak mau kan dalam Al-Quran mesti kita dipengaruhi oleh terjemahan yang dah terlanjur. Dan itu akhirnya pensarah bingung nak memahamkan. Pasal bagi kita, iya ke? Rupanya iya ke pasal dalam kepala kita sudah ada Melayunya itu sudah begitu kuat sekali. Akhirnya lari ya. Sekali disebut atau diberitahu mana musibah yang jadi azab, manusia jadi rahmat. Itu musibah rahmat. Tak pernah dengar. Susah ya. Ya memang kesalahan gitu ya. Mudah-mudahan asal mau konsisten belajar dan caranya ini sungguh-sungguh membuka hati gitu lah. Membuka hati. Jangan dapat kepala ekor lepas. Ada orang tahu kepalanya, ekornya ya. Ada jumpa ekor pegang. Ini tak ada makna. Saya itu pahami satu dulu. Oh, saya paham. Kesimpulan gini ini. Oh. Jangan belum habis sudah disimpulkan. Itu kacau itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan berkati oleh Allah SWT dan juga jalannya. So, sedikit banyak sudah, saya yakin sedikit banyak sudah ada peningkatan pemahaman kita terhadap la tu'akhidna in nasina akhtana. Kalau selama ini kita paham, jangan engkau siksa ya Allah jika kami lupa dan tersilap. Tidak salah, itu tidak salah. Tapi masih boleh dikembangkan pemahamannya sesuai dengan Al-Quran. Asnya dan kalimat la tu'akhid itu mubalaghah itu apa mubalaghah? Musyarakah itu. Macam mana boleh musyarakah? Sehingga maknanya, ya Allah janganlah antara kita ini saling mengambil. Kami mengambil daripada engkau ambil, jangan berlaku. Allah kata, iya boleh tapi dengan syarat. Jadi kita Allah mengajar kita doa ini macam kita diajar dengan doa yang susunan bahasanya kita sedang berdialog dengan Tuhan. Kita bukan monolog tapi berdialog. Dan itu penting sekali dalam doa. Doa jangan monolog. Kata Pak Kiai dahulu, kalau Anda berdoa monolog, nanti malaikat pun tak kisah. Entahlah dia cuma. Bila dia cakap dengan siapa dulu? Malaikat pun malah. Dia macam orang cakap seorang-seorang apa namanya? Ya mungkin karena panasnya sudah 40 degree Celcius, jadi malaikat pun dia demam panas. Sebab monolog, dan banyak orang doa monolog. Apalagi ayat doa yang Allah ajarkan itu kalimat dialog. Macam mana kita boleh monolog? Ya, matanya sebelah. Ya itu mungkin itu kata Pak Kiai dulu. Itu kan jangankan Allah malaikat yang mencari pun sedang gigau apa tuh. Dan doa ini pertama nih ya, doa pertama dalam ayat terakhir ini. Dah la tuh. Kenapa Allah gunakan musyarakah nih? Kita diajak kalau itu tidak dihayati, tak tahulah. Setakat mana nanti doa kita didengar, dikabulkan. Malahnya orang baca doa itu diingat macam orang baca jampi. Itu masalahnya. Kalau orang baca jampi itu monolog. Yang penting pejam mata khusyuk. Itu jampi bukan doa. Jadi doa itu kekhusyukan yang penting. Rasakan hidupnya percakapan dengan Tuhan. Dapat merasai keasikan monolog itu pun sudah mungkin sudah berapa persen kemampuan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wal wassalatu illadzina amanu wa salihati wa sabul haqq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.